Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raditya Rahim dari kelas 5E Teknik Informatika dengan NPM saya yaitu 233510523. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tugas video yang dimana tugas ini yaitu tugas praktikum KJ yang dimana kita diperintahkan untuk dalam tugasnya itu adalah hmm, tugasnya itu kita disuruh membuat video mengenai demo program yang dikumpulkan di short code. Untuk materinya itu kita bahas tentang kriptografi yang dimana kita menggunakan Caesar Cipher, dimana Caesar Cipher ini memerlukan key untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, tanpa lama-lama kita masuk dulu ke penjelasannya sebelum kita masuk ke codingannya. Nah, di sini kita masuk ke kriptografinya. Yang dimana kriptografi ini adalah ilmu yang mempelajari cara mengamankan informasi agar hanya dapat dibaca oleh pihak yang berhak. Dalam konteks pembelajaran, kriptografi ini digunakan untuk memahami bagaimana sebuah pesan dapat disamarkan dan dikembalikan lagi ke bentuk aslinya menggunakan aturan tertentu. Dalam kriptografi terdapat dua istilah penting, di mana yang pertama ada plain text. Yang dimaksud dari plain text ini adalah yaitu pesan asli yang masih dapat dibaca, sedangkan ciphertext ini yaitu pesan yang telah disamarkan sehingga tidak dapat dipahami tanpa kunci. Selanjutnya ada enkripsi dan dekripsi. Untuk enkripsi sendiri adalah proses mengubah plain text menjadi ciphertext dengan menggunakan satu algoritma dari kunci. Proses ini bertujuan agar isi pesan tidak dapat dibaca secara langsung oleh pihak lainnya. Selanjutnya ada deskripsi yang dimana proses kebalikan dari enkripsi tersebut, yaitu mengubah ciphertext kembali menjadi plain text menggunakan kunci yang sama. Selanjutnya ada di sini juga terdapat kriptografi simetrik. Yang dimaksud dari kriptografi simetrik ini adalah metode kriptografi yang menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Yang artinya kunci yang digunakan untuk mengamankan pesan juga digunakan untuk membukanya kembali. Ciri utama kriptografi dari simetrik ini adalah yang pertama adalah menggunakan satu kunci, yang kedua ada proses enkripsi dan dekripsi yang relatif cepat, dan yang terakhir ada keamanan yang bergantung pada kerahasiaan kunci. Selanjutnya terdapat juga kriptografi klasik, yang dimana maksud dari kriptografi klasik ini adalah merupakan teknik kriptografi awal yang menggunakan metode sederhana, seperti pergeseran huruf atau penggantian teks. Meskipun tingkat keamanan rendah, kriptografi klasik sangat penting sebagai dasar pemahaman konsep kriptografi modern. Jadi mana salah satu algoritma kriptografi klasik yang paling mudah dipahami dan banyak digunakan dalam pembelajaran adalah Caesar Cipher. Nah, di sini kita masuk ke algoritma Caesar Cipher. Yang dimaksud dari Caesar Cipher ini adalah algoritma kriptografi klasik yang bekerja dengan cara menggeser setiap karakter pada plain text. Sejauh nilai kunci tertentu, algoritma ini juga dinamakan Caesar Cipher karena digunakan oleh Julius Caesar untuk mengamankan pesan dari militer. Contoh dari sederhananya itu adalah seperti plain text, kunci, dan ciphertext def. Nah, di sini kita masuk ke konsep ASCII dalam enkripsi. Nah, yang dimaksud dari ASCII ini adalah American Standard Code for Information Interchange. Yang dimana artinya itu adalah standar kode yang mempresentasikan karakter dalam bentuk angka. Setiap karakter memiliki nilai numerik tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk dalam codingan tersebut. Kita masuk dalam codingannya. Nah, untuk codingannya sudah saya salin sebelumnya, sebelum saya memulai video ini. Di sini kawan-kawan dapat kita lihat untuk dari video dari codingan tersebut. Kita lihat. Selanjutnya kita juga masuk ke proses PHP-nya juga. Ini kita lihat dari proses PHP-nya yang untuk dirubah seperti kata di perintah abang tersebut di bagian sini, di bagian sini, dan di bagian sini. Nah,
sebelum nih kita mau menjalankan dari codingan tersebut, di sini kita sebaiknya kita menyalakan SMPP-nya terlebih dahulu ya, di mana kita menyalakan Apache dan MySQL-nya. Nah, sebelum itu di sini saya juga sudah membuat tugasnya, membuat dari folder tersebut. Di sini kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam sini ke SMPP-nya, ke SMPP, terus kita masuk ke htdocs. Kita masuk ke htdocs. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat folder baru yang dimana folder itu saya menamakannya tugas 3 KKJ. Oke, tanpa lama-lama kita masuk ke dalam proses pengeranannya. Di sini saya telah melakukan dari yang hasil tersebut. Di sini saya lakukan pengeranannya. Nah, di sini kita kembalikan. Nah, di sini untuk tampilan awalnya. Untuk selanjutnya, di sini misalnya kita masukkan sebuah nama, yang dimana contoh dari nama tersebut yaitu adalah via. Di sini kita masukkan untuk key-nya seperti 21 ya. Nah, kita masukkan dengan enkripsinya. Nah, maka nama dari via ini untuk dari ori yang original, yang pertamanya original akan menjadi setelah dienkripsikannya, maka F ini akan berubah jadi Q, I ini akan menjadi D, dan sedangkan A ini akan menjadi V. Terus di sini juga kita melakukan namanya via. Terus kita lakukan deskripsinya. Nah, untuk kodenya sama ya. Nah, untuk dari deskripsinya itu yang F ini akan berubah menjadi A, I ini akan menjadi N, sedangkan A ini kan berubah dia akan menjadi F. Selanjutnya kita masukkan namanya Tejo. Untuk nama Tejo sendiri kita masukkan juga 28. Untuk kita masukkan ke encryption terlebih dahulu. Nah, nama Tejo ini akan berubah, ini yang versi originalnya, sedangkan ini yang di bawah adalah dari encryption-nya. Jadi mana T ini akan berubah jadi V, E ini akan menjadi G, sedangkan J ini akan menjadi L, O ini akan menjadi Q. Kalau misalnya nih kita masukkan namanya lagi. Q. Nah, kita pencet bagian deskripsinya. Nama Tejo ini yang dimana dari yang originalnya itu Tejo, sedangkan deskripsinya akan berubah. Yang dimana T itu akan berubah menjadi Y, E ini akan menjadi J, sedangkan J ini akan menjadi O, dan O akan menjadi T. Nah, selanjutnya kita masukkan namanya, contohnya namanya lagi Muklis. Untuk enter key-nya kita masukkan 29. Kita masukkan bagian enkripsinya. Nah, nama yang awalnya di Muklis ini setelah dienkripsikan dia akan berubah, yang dimana Muklis yang M ini dia akan merubahkannya di P, U ini akan menjadi X, K ini akan menjadi N, L ini akan menjadi O, I ini akan menjadi L, sedangkan S ini akan menjadi V. Sedangkan Muklis masukkan ininya 29. Kita misalnya kita pencet di bagian deskripsinya. Nah, yang di mana Muklis yang awalnya itu versi originalnya itu Muklis, setelah dideskripsikan dia akan berubah menjadi JRHEIFP, di mana ini dari perubahan dari deskripsi tersebut. Selanjutnya, misalnya nih kita contoh juga namanya ya, nama panjang Raditya Rahim. Namanya seperti 25. Nah, termasuk enkripsinya. Nah, nama yang versi original ini yaitu Raditya Rahim, dia akan berubah setelah dienkripsikan. Ya di mana Raditya Rahim. Ntar ada kesalahan teknis. Nah,
yang dimana dari nama original itu adalah Raditya Rahim, maka setelah dienkripsikan dia akan berubah menjadi MVYDOD TV. MVCDH. Nah, itu dari perubahan dari enkripsi. Sedangkan kalau misalnya kita ubah ke deskripsi, Raditya Rahim. Kita ubah di deskripsi. Nah, di sini kita dapat melihatnya ya, di mana ini kurung terbalik LOT garis bawah TJL garis kurung terbalik LSTX. Ini yang versi originalnya dan ini versi yang sudah dideskripsikannya. Nah, selanjutnya kita contohkan satu lagi yang dimana misalnya nih kita masukkan nama terakhir sebelum kita mengakhiri video ini. Saya kita masukkan namanya Popol. Untuk enter key bisa kita masukkan 17 nih. Nah, kita pencet bagian enkripsi terlebih dahulu. Dia akan berubah nih, yang dimana nama asli dari original Popol ini setelah dienkripsikan, dia akan berubah menjadi GFGFT. Sedangkan setelah nih kita berubah Popol. Untuk di bagian deskripsinya, nah dia akan juga berubah nih. Jadi mana nama original yang awalnya ini, dia akan berubah menjadi setelah di deskripsi dia akan berubah menjadi YXYXU. Nah, itu saja sih yang bisa saya jelaskan dan yang dapat kita ambil, yang dimana penerapan codingan yang telah dilakukan menunjukkan proses enkripsi dan dekripsi teks menggunakan algoritma Caesar Cipher berbasis ASCII dengan satu kunci yang sama. Program memproses setiap karakter dengan mengubahnya ke nilai ASCII, melakukan pergeseran sesuai kunci, lalu mengembalikannya ke bentuk semula, sehingga dapat membuktikan bahwa pesan yang dienkripsi dapat dideskripsikan kembali secara benar. Nah, itu saja yang tadi yang saya dapat jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.